Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bipos. Kembali bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis Banjarmasin Pos. Masih bersama saya Ibu Haijah Aida Muslimah, anggota DPR RI Komisi 2. Saya ingatkan lagi kepada Sobat Bipos untuk bahwa acara ini siaran langsung di 3 platform kami, yaitu YouTube Banjarmasin Pos News Video, Facebook Bipos Online, dan Instagram Banjarmasin Pos. Oke, kembali kita tadi sedikit membahas mengenai kasus pelecehan yang menjadi sorotan beberapa hari terakhir adalah terkait sejumlah aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum. Mungkin kita tanya langsung Bu Aida, Bu, bagaimana sih sorotan dari Pian sebagai anggota DPR RI terhadap kasus ini? Saya melihatnya gini, karena kasus pelecehan seksual ini kan sudah sering terjadi dan itu berulang-ulang gitu kan. Dan kasusnya pun penanganannya tidak ditangani dengan betul-betul. Nah, kemudian ada yang namanya rancangan undang-undang tindakan kekerasan seksual. Nah, apalagi presiden sudah membicarakan juga dan mengusulkan untuk rancangan undang-undang ini untuk segera dibahas dan disahkan di DPR RI. Nah, kemarin pada sidang pertama itu sudah disetujui oleh pimpinan DPR dan teman-teman semua bahwa ini menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR RI. Nah, jadi saya berharap dengan disahkannya rancangan undang-undang ini, kasus penanganan pelecehan seksual ini sudah punya payung hukum yang kuat gitu loh. Selama ini kan kasusnya kan untuk si korban tidak memberikan kasus hukum yang benar-benar memberikan tindakan yang efek yang jerah buat si pelaku gitu loh. Nah, dengan adanya payung hukum ini paling tidak memberi perlindungan yang kuat untuk si korban dan juga keluarga korban. Nah, terus juga memberikan hukuman yang setimpal untuk si pelaku untuk memberikan efek jerah. Itu yang tujuannya. Kita langsung ke pertanyaan ya Bu ya. Ini ada dari Instagram atas nama Koko. Ini pertanyaannya, Bu Aida, apa persoalan perempuan Kalsel yang paling utama dan bisa dibawa dan dibahas di Dewan? Apakah yang darurat pelecehan seksual yang termasuk? Yang tadi termasuk salah satu yang saya anggap Indonesia darurat kekerasan seksual. Gitu. Kalau kemudian dikaitkan untuk bisa diperjuangkan di tingkat pusat, apa Bu? Akan dibawa persoalan ini akan disampaikan ke Komnas HAM meskipun lintas sektoral ya, lintas komisi. Apakah itu bisa dilakukan atau kayak gimana? Sudah kan memang sudah dilakukan dari lintas sektoral yang terlibat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, terus Komnas Perempuan dan juga teman-teman perempuan yang duduk di DPR RI itu juga mendukung itu, maupun rekan-rekan anggota DPR yang bapak-bapaknya juga mendukung itu dan masyarakat semua juga mendukung. Artinya dengan dimunculkannya rancangan undang-undang ini disahkan, yaitu tadi yang saya bilang tadi akan memberikan efek jerah buat si pelaku dan juga akan memberikan perlindungan yang kuat buat si korban dan juga keluarga korban, karena kita melihat kasus ini kan untuk si korban itu memang perlu pendampingan loh, perlu pendampingan yang lama, bukan sebentar, karena efek psikisnya itu kan luar biasa, malah mungkin seumur hidup gitu loh. Dan itu memang perlu perhatian pemerintah dari kita semua gitu loh, bagaimana dia bisa speak up untuk menghadapi itu semua, bagaimana dia bisa menyuarakan aib ini gitu loh di depan orang banyak. Itu kan suatu yang benar-benar perlu kekuatan yang besar untuk mengungkapkan itu semua gitu loh. Nah, itu perlu perhatian dari kita semua. Saya sih berharap dan ini benar-benar menjadi menjadi penyemangat buat teman-teman kita perempuan untuk mendukung itu gitu. Artinya kalau memang hal itu terjadi oleh siapapun, jangan takut untuk menyuarakan. Betul. Betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ana Ani, Bu. Keterwakilan perempuan di parlemen kan sangat penting. Ya kan? Apa yang bisa diperjuangkan untuk Kalsel setelah 3 bulan mungkin Ibu turun ke lapangan, ketemu konstituen, yang saya tanyakan tadi juga, kira-kira apa yang menjadi fokus Ibu untuk bisa dibawa ke oleh-oleh dari daerah untuk pusat lah? Memang kalau kebetulan kan kita duduk di Komisi 2 bidangnya pemerintahan, memang banyak
permintaan dari Ya, masyarakat. pasti. Dan pasti bentuknya fisik ya? Ya, bentuknya memang fisik. Oke. Tapi bagi saya itu tidak masalah. Tidak masalah. Itu menjadi catatan buat saya. Mm-mm. Siapa tahu nanti saya bisa memperjuangkan di komisi yang lain Ya, betul. sehubungannya dengan permintaan fisik yang mereka berikan gitu kan kepada saya. Dan harapannya sih saya itu tadi, selama saya duduk, saya bisa menampung aspirasi masyarakat semua gitu kan, masyarakat Kalimantan Selatan khususnya juga di dapil saya, dan bisa memberikan sesuatu yang istilahnya memperjuangkan harapannya mereka untuk bisa mewujudkan itu gitu. Tapi kalau ini langsung ke terkait pertanyaan dunia elang nih Bu ya. Permasalahan konkret apa di Kalsel yang sedang atau akan Ibu perjuangkan agar menjadi perhatian pusat? Nah, kira-kira yang konkret apa, Bu? Yang konkret yang terlepas dari komisi Ibu di komisi 2 ya? Iya. Ya, yang paling konkret. Masalah infrastruktur juga infrastruktur iya ya. Okay. Terus juga masalah pembangunan juga iya. Oke. Iya, walaupun memang tidak terlibat dengan dalam komisi secara langsung. saya. Tapi mungkin dengan teman-teman kan perwakilan Kalimantan Selatan ini kan ada 11 orang tuh. Komisinya juga beda-beda kan. Baik. Siapa tahu nanti kita bisa duduk sama-sama dengan mereka, kita diskusikan dengan mereka. Siap. Dan kalau memang masyarakat membutuhkan dengan komisi berapa misalkan, itu bisa kita diskusikan sama-sama dan bisa kita kita rundingkan dan teman-teman juga bisa memperjuangkan untuk itu gitu loh, sama-sama membangun untuk Kalimantan Selatan. Baik, kalau kita bicara Bu Aida itu kan sebagai panutan, inspirasi untuk perempuan Banua. Tentu kalau kita bicara ada kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, ya apapun terkait perempuan lah yang saat ini masih ya tidak rata antara laki dan perempuan. Kira-kira Ibu melihatnya seperti apa? Kita jangan, saya gini ngomongnya, jangan melihat perempuan itu sepihak aja gitu kan. Lihat secara keseluruhannya. Siap. Artinya di dalam diri si perempuan itu pasti punya sesuatu yang bisa dia tampilkan, potensi yang dia tampilkan. Sementara ini kan beberapa orang kan melihatnya hanya sepintas aja kan. Mereka tidak melihat potensi yang ada di dalam diri kita gitu kan. Contohnya aja. Seorang ibu nih misalnya, seorang ibu yang bisa menghasilkan uang dari rumah atau menghasilkan apa, Bu? Menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Oh, luar biasa. Baik. Terus juga seorang ibu yang bisa menghidupkan ekonomi keluarga. Siap. Terus juga seorang pemimpin itu kan, itu kan menjadi pengalamannya yang sudah teruji kan. Dia menjadi partner dalam rumah tangga. Itu juga hal-hal yang kecil gitu kan, yang bisa dilihat oleh semua orang gitu kan. Nah, terus kalau misalkan dia bisa berkarya di luar dari lingkungan keluarganya, tentunya pastinya dengan dukungan suami dan anak-anak, itu kan nggak masalah. Nggak ada masalah buat kita buat berkarya dan membuka peluang untuk itu gitu loh. Artinya gini, perempuan bisa menjadi dirinya sendiri. Bisa membuka karya dan peluang dimanapun, kapanpun, dan pada saat kapanpun gitu kan. Kesempatan itu sudah ada di depan mata gitu. Baik. Tinggal kita bisa mengeksplor diri kita. Ada anggapan bahwa perempuan itu bisa melampaui kemampuan laki-laki. Setuju nggak, Bu, sama anggapan itu? Ketika benar-benar potensi yang dipunyai oleh sang perempuan kemudian digali, dieksplor, bisa nggak potensi dia melebihi kemampuan laki-laki? Kenapa tidak? Bisa, itu saya setuju. Saya setuju, asalkan si perempuan jangan melupakan kodrat dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu buat anak-anaknya. Itu kalau karir cemerlang tuh oke, tapi kita secara bijak sebagai seorang wanita, secara bijak, secara apik juga harus menyadari bahwa kita seorang ibu yang bisa membuat keluarga yang harmonis, keluarga yang menghasilkan anak-anak yang berpotensi untuk masa depannya dan lain sebagainya gitu. Kalau bicara ini secara personal, agak lebih personal, Bu ya, bahwa perempuan hebat itu lahir dari keluarga yang hebat juga. Betul. Setuju nggak, Bu? Setuju banget. Emang ada pengalaman pribadi kayak gimana, Bu? Setuju. Ya, mungkin ada diceritakan mungkin Ibu ketika dalam proses bertumbuh di keluarganya
apa dibekali oleh orang tua atau bahkan Pak Rosehan itu kan suami yang selama ini Aduh. ya membimbing, memberi kayak gimana Bu peran-peran mereka? Atau Ya peran- pasti peran keluarga itu sangat besar ya buat saya. Walaupun sebenarnya sekarang nih ibaratnya saya sudah terjun di politik, Siap. terjun di politik. Tetapi sebelumnya memang saya tidak punya pengalaman sama sekali bidang Oke. di politik. Tetapi suami itu kan seorang politikus. Iya. Justru saya banyak belajar dari dia gitu ya. Justru banyak pelajaran yang dia berikan ketika saya masuk di dalam dunia politik. Iya. Dan anak-anak juga selalu mendukung untuk Iya. kegiatan saya selama ini. Kalau enggak mungkin lah saya dari 20 tahun yang lalu sudah aktif di organisasi, di masyarakat kan nggak mungkin. Dengan dukungan mereka semua ya saya akhirnya bisa jadi seperti ini. Tapi Bapak nggak pernah protes ya Nggak. ketika melihat Nggak. Maksudnya Ibu kan sibuk banget nih, aktif di bersejumlah yayasan, terus ketua lagi, terus sekarang sebagai anggota DPR RI, protes nggak beliau? Enggak, malah kita sering diskusi. Wah, Kita sering alhamdulillah. diskusi. Oke. Malah saya yang justru banyak lebih bertanya dengan beliau. Oke. Dan beliau selalu memberikan saran, harusnya kamu tuh seperti ini, Oke. harusnya kamu seperti ini. Itu yang ilmu yang Jadi lebih saya hidup ya dapatkan. sebenarnya Iya, dari iya, situ. heeh. Kalau keterlibatan anak-anak dalam selain sebagai dalam kehidupan pribadi, dilibatkan sejauh mana untuk dalam Ibu berjuang di Senayan? Salah satunya tadi dengan diskusi, mereka selalu mensupport saya. Kalau misalkan ada hal-hal yang memang saya belum paham, mereka selalu memberikan masukan kepada saya. Terus juga ada hal-hal yang mungkin yang tidak bisa saya pikirkan gitu kan. Oke. Mungkin karena banyak hal-hal Iya. hal-hal yang di luar yang tidak bisa saya respon, saya selalu diskusikan dengan anak-anak. Kalau berarti memang peran keluarga itu sangat penting, Betul, khususnya buat Bu Aida betul, juga kan betul. sebenarnya. Nah, kalau kita bicara bahwa kodrat perempuan adalah kembali ke keluarga, mungkin Ibu punya tips-tips khusus nggak buat perempuan-perempuan di sana, khususnya Sobat Bipos, harusnya membagi waktunya seperti apa sih? Karena ini kan biasa struggle banget Bu ya. Harus elastis lah, perempuannya dilatih untuk elastis gitu loh. Ini bagi waktu buat keluarga. Iya, dan kegiatan di luar maksudnya. Saya kira itu tergantung dari kitanya Masing-masingnya masing-masing ya, ya, untuk membagi waktunya. Memang saya nih meskipun sibuk karena saya suka masak kan, Ya. jadi saya selalu setiap pagi Menyempatkan. selalu menyempatkan diri untuk memasak buat suami dan anak-anak. Nah, terus juga banyak hal yang kadang membuat saya menjadi bahagia. Apa itu? Ketika saya bisa memberikan sesuatu yang kebaikan dan manfaat buat orang banyak. Mungkin karena saya selama ini banyak berkecimpung di organisasi ya, mungkin saya jadi seorang yang peka kali ya dengan Jadi itu lingkungan. termasuk salah satu kebahagiaan Bu Aida ya? Iya, menjadi peka dengan lingkungan masyarakat. Kadang saya kalau melihat sesuatu hal yang mungkin sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati saya itu kadang-kadang menjadi pikiran buat saya, bagaimana nih caranya saya bisa membantu mereka, bagaimana saya bisa memberikan dukungan buat mereka gitu kan. Itu menjadi suatu kebahagiaan ketika saya bisa membahagiakannya mereka gitu aja. Tapi pernahkah kemudian ya untuk bisa membagikan orang lain itu kan tentu sebagai seorang perempuan punya keluarga tentu harus ada ya istilahnya strukturnya kan sebagai kepala keluarga harus minta izin ke kepala keluarga. Pak Rosan ada protes nggak? Enggak. Sempet ya? Enggak ya? Enggak ada. Kamu itu terlalu sibuk nih, enggak ya Bu ya? Enggak. Alhamdulillah karena kan sekarang anak-anak udah besar semua itu. Jadi maksudnya enggak terlalu ribet lah untuk hal-hal begitu. Dukungan dari Bapak dan anak-anak juga itu sudah menjadikan suatu support yang sangat besar untuk saya bisa beraktivitas di luar rumah. Saya masih percaya bahwa perempuan hebat yang penting komunikasi kita dengan keluarga itu yang penting dulu.
Baik. Kalau kita agak-agak kembali ke tugas Ibu sebagai di Komisi 2 gitu. Mungkin ke depan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu jangka ini, kan masih ada 2-3 tahun lah Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu, yang menurut secara pribadi ingin saya perjuangkan deh, saya pengen berkarya satu deh untuk Kalsel, itu apa gitu kira-kira yang jadi impian Ibu nih? Sebenarnya banyak sih impiannya saya ya. Kalau di organisasi saya itu kan ada berapa, kayak Yayasan Jantung, terus juga Peranggerekan, terus juga sosial, kesehatan kan, Swaka Ananda. Swaka Ananda. Banyak memang impian-impian saya yang sampai saat ini belum terwujud. Salah satunya aja anggrek. Saya pengen banget Kalsel ini punya satu tempat taman anggrek dan di Kalsel, entah lokasinya mau di mana tuh, bisa terserah aja, mau di Banjarmasin kah atau di Banjarbaru atau di mana, dan itu menjadi tempat objek wisata untuk peranggerekan Kalimantan Selatan. Terus yang kedua juga kita ingin di situ juga nanti sebagai tempat edukasi buat anak-anak, masyarakat. Edukasi buat masyarakat, khususnya juga buat anak-anak, sebagai tempat juga santai buat mereka. Itu yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan dan dengar teman-teman semua. Pengen loh. Ya kan nyantai di taman anggrek kita keren ya. Iya, siapa tahu nanti dengar ini ada yang tertarik ya Bu. Ada perusahaan yang tertarik. Ada bupati atau wali kota yang siap mendukung untuk itu. Yang kedua juga impian saya ingin kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan itu juga semakin meningkat. Karena masih banyak kasus-kasus di daerah yang masalah stunting itu juga kan masih kita dengar juga sering terjadi dan terlihat juga. Masalah gizi juga. Jadi kepedulian saya dengan dukungan dari pemerintah, mungkin dengan dukungan dari mitra, juga teman-teman di luar sana, ayolah kita sama-sama mewujudkan itu semua agar masyarakat Kalimantan Selatan sejahtera, damai, tentram, dan bahagia gitu kan. Karena kalau kita melihat kondisi sekarang, isu-isu politik itu kan luar biasa. Saya pengen mengajak semuanya bagaimana kita bermain politik secara santun. Itu tidak perlu harus memberikan kata-kata yang menyakitkan buat orang lain, buat masyarakat. Karena kita ini adalah satu kesatuan negara Republik Indonesia dengan budaya yang bermacam-macam, dengan keanekaragaman suku, etnis, ras, agama dan lain-lain. Ayo kita sama-sama untuk membangun negara ini, negara Indonesia menjadi satu kesatuan, damai. Itu sih impiannya saya gitu. Baik.